Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ini akhirnya bisa juga nyambung nih, dari tadi susah sekali nyambungnya. Cuma di sini memang sedang ada ini yang pasang pagar, jadi suaranya berisik ya, nggak apa-apa. Kita ini aja kalau sedang rame ya kita ini dulu. Baik, untuk memulai perkuliahan silahkan dibuka dulu dengan doa ya, pimpin komitinya untuk berdoa lebih dulu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai, saya kembalikan kepada Ibu dosen. Silakan Ibu. Ya, terima kasih ya Ahmad Eka sudah memimpin kita berdoa sebelum memulai perkuliahan. Semoga perkuliahan ini dilancarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini kita mau belajar apa dulu ini? Mau statistika dulu atau mau evaluasi dulu? Jadwalnya sekarang evaluasi ya. Oke. Ya, Bu. Kalau begitu ini dulu ya, Ibu akan menjelaskan dulu. Validitas sudah ya. Validitas sudah, berarti Ibu akan menjelaskan reliabilitas.
Apakah sudah nampak? Sudah, Bu. Ya, kita mulai ya. Tapi ini sedang ada yang ngelas nih, nggak apa-apa. Mudah-mudahan terdengar suara Ibu. Pengertian reliabilitas instrumen adalah ketetapan. Kalau validitas itu ketepatan, kalau reliabilitas itu adalah ketetapan. Alat evaluasi dalam mengukur atau ketetapan siswa dalam menjawab alat evaluasi itu ya. Bedanya hanya kalau validitas ketepatan, kalau reliabilitas ketetapan. Jadi hasilnya akan sama kalaupun dilakukan berkali-kali. Itu namanya reliable ya. Jadi dia bersifat tetap. Nah, untuk prinsip dasar perhitungan reliabilitas ini ada dua ya, yang tapi nanti kita bahas dulu di sini. Untuk mengetahui reliabilitas suatu instrumen dengan cara menghitung koefisien reliabilitasnya ya. Jadi nanti akan dicari nilai R-nya ya. Berdasarkan nilai R ini dapat disimpulkan apakah dia termasuk tinggi, sedang atau rendah. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai R ini, nanti kita kategorisasikan, ya. Ini kok nggak muncul ini? Ya. Nah, kategorisasi yang seperti sudah Ibu sampaikan sebelumnya, nanti ada kriteria reliabilitas, kriteria untuk nilai R, yaitu kriteria menurut Winarno, menurut Nurgana, dan menurut Guilford. Kalian boleh nanti mencari kriteria yang lain juga ya. Nah ini beda-beda ya. Lihat di sini kalau menurut Winarno, dia biasanya kalau kita mencari reliabilitas itu mencari yang nilainya tinggi ya. Nah di Winarno ini 0,7 dia sudah masuk tinggi. Kemudian kita lihat di Nurgana. Nah, Nurgana 0,6 ya. Makanya
banyak yang yang sifatnya eksak itu ngambilnya ini Nurgana. Kenapa? Karena di 0,6 dia sudah masuk kategori tinggi ya. Jadi itu alasannya kenapa orang memilih yang ini ya. Kemudian ada lagi kriteria menurut Guilford. Nah, ini yang tinggi itu seperti Winarno tadi 0,7 dia baru masuk tinggi ya. Jadi Winarno dan Guilford itu hampir sama ya. Dia di 0,7 masuk tinggi. Sedangkan untuk yang Guilford 0,9 baru masuk sangat tinggi. Winarno sama juga ya, istilahnya tinggi sekali ya. Nah itu. Nah kita lanjutkan. Tadi kategorisasi dari nilai R. Nah sekarang bagaimana cara mendapatkan nilai R tersebut? Ada dua macam prinsip ya di dalam menentukan nilai reliabilitas. Yang pertama adalah dengan prinsip korelasi dan yang kedua dengan ketetapan internal ya. Nah, kenapa yang pertama ini menggunakan prinsip korelasi? Di sini kita memerlukan dua set tes ya, dua hasil tes ya. Nah, cara yang digunakan untuk memperoleh dua set tes itu ada tiga. Yang pertama adalah tes ulang, yang kedua tes ekuivalensi, yang ketiga tes bagi dua atau split half. Nah, kita lihat nanti masing-masing dari keuntungan dan kelemahan dari masing-masing cara ini ya. Jadi secara umum ada dua, yaitu prinsip korelasi dan yang kedua ketetapan internal. Nah, di dalam prinsip korelasi ada tiga. Yang pertama tes ulang, yang kedua tes ini ya, tes ekuivalen ya, yang ketiga tes bagi dua. Nah, disebut tes ulang karena diberikannya tes ini selama 2 kali ya. Tapi waktunya jangan terlalu dekat dan jangan terlalu lama ya. Kenapa? Karena kalau terlalu dekat siswa masih ingat soalnya ya. Tapi jika terlalu lama maka kemampuan siswa sudah berubah ya. Nah, idealnya sekitar 1 sampai 2 minggu bisa dilaksanakan ya tes ulang ini. Jadi kalau menggunakan cara ini ya harus ada 2 kali tes kalian ya. Kemudian yang kedua tes ekuivalensi. Nah, di sini cara memperoleh 2 set tes ini diberikan dengan membuat 2 set ya. Jadi soalnya ada 2. Kalau tadi soalnya 1 tapi diberikan 2 kali. Kalau yang ini soalnya memang ada 2 ya. Kalian bikin 2 ya. Tetapi membuat soal yang ekuivalen ya. Ekuivalen itu serupa tapi tak sama ya. Nah, di sini tidak ada kelemahan seperti tes ulang. Tetapi kelemahan dari tes ini membuat soal yang ekuivalen itu tidak mudah ya. Kemudian yang ketiga itu tes bagi dua. Nah, tes bagi dua ini satu tes ya, satu set, tetapi nanti hasilnya itu dibagi dua ya. Ada yang nomor ganjil dan ada yang nomor genap. Kemudian dari 2 set tes tadi, dari hasil membagi ganjil dan genap, baru nanti dikorelasikan menggunakan rumus Perman person. Baru nanti setelah person disambung dengan rumus Perman-Brown. Ya, ini untuk tes bagi dua. Ya, ini khusus untuk tes bagi dua. Tadi ada 2 langkah untuk untuk memperoleh nilai R-nya. Yang pertama dikorelasikan dengan rumus person, yang kedua disambung dengan Perman-Brown untuk menambah nilai R-nya ya. Nah, itu tadi 2. Yang pertama adalah dengan prinsip korelasi.
Yang kedua, sekarang dengan prinsip ketetapan internal. Untuk ketetapan internal ini ada dua yang nanti akan dipakai, yaitu rumus KR atau Kudder-Judson dan Cronbach alpha. Rumus KR itu digunakan untuk rumus yang jawabannya benar salah ya, baik itu pilihan ganda ataupun benar salah ya. Sedangkan Cronbach alpha itu untuk soal jenis isai. Nah, sekarang bagaimana perhitungan reliabilitas? Yang prinsip korelasi tadi kan kita harus mengkorelasikan antara dua set test, maka di sini nanti kita membutuhkan rumus korelasi produk momen dari person. Rumusnya seperti ini, R sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dalam kurung N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali lagi akar N sigma dari Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah ini langkahnya ya. Kalian nanti harus membuat tabel ya pada saat mengerjakannya. Contoh di sini ada sebuah instrumen tes matematik diberikan 2 kali terhadap 10 orang ya seperti pada tabel. Tentukan koefisien reliabilitas dari kedua tes tersebut. Apakah dia tinggi korelasinya? Nah, kita buat dulu tabelnya seperti ini ya. Tabelnya karena kita nanti butuh sigma XY, butuh sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X, dan sigma Y. Nanti dari tabel ini kalian tinggal memasukkan ke dalam rumus ya. Nah, dari tabel tadi kita masukkan ke rumus ini ya. Nilai-nilainya dimasukkan. Ternyata nilai R dari tes tadi adalah 0,96. Lalu hasil ini kita lihat di kategorisasi tadi ya. Tadi kalau kita lihat dari yang Winarno, Nurgana maupun Guilford itu sudah masuk ke kategori sangat tinggi. Jadi reliabilitasnya sangat tinggi ya. Nah, ini untuk rumus Perman-Brown ya. Ini digunakan jika menggunakan tes bagi 2 ya. Setelah menggunakan rumus person disambung dengan menggunakan rumus Perman-Brown. Jadi dimasukkan ke sini nilai R hitung tadi ya. Baru nanti diperoleh RP, rumus reliabilitas pendekatannya. Nilainya dia akan bertambah ya. Nah, rumus rulon, nah ini sebenarnya cara lain untuk menghitung koefisien reliabilitas untuk tes bagi 2 ya. Jadi tidak perlu 2 kali langkah, cukup dengan rumus rulon ini kalian bisa langsung dapat ya. Jadi nanti rumusnya 1 dikurangi DBS kuadrat dibagi DBK kuadrat. Nah, di mana DBS-nya itu adalah variansi perbedaan skor perorangan ya. Jadi ini nanti tiap orang dicari beda skornya dari 2 tes itu, baru nanti dicari variansinya ya dari perbedaannya. Kemudian yang kedua variansi dari skor keseluruhan. Nah, selain rumus Perman-Brown, rulon ya, ada juga rumus Perman-Rowe. Rumus Perman-Rowe ini diperoleh untuk mencari koefisien reliabilitas dari bentuk angket ya, data bentuk angket atau data berupa yang bukan interval ya. Misalnya datanya data peringkat ya. Baru bisa menggunakan Perman-Rowe. Kemudian untuk KR. Nah, ini yang pakai ketetapan internal.
Ada KR20 dan KR21. KR20 rumusnya ini, B dibagi B-1 dikurangi DB kuadrat dikurangi sigma TS, di mana T-nya adalah perbandingan atau rasio siswa yang menjawab benar, sedangkan S-nya adalah perbandingan atau rasio siswa yang menjawab salah. Sedangkan DB-nya itu adalah simpangan baku. Kalian nanti menggunakan rumus yang sudah dipelajari ya sebelumnya untuk mencari simpangan bakunya. Nah, ini yang KR21-nya ya. Nah, bedanya di sini menggunakan rata-rata hitung ya. Kalau tadi kan hanya simpangan baku, kalau ini dengan rata-rata hitung ya mencarinya. Kemudian yang terakhir adalah rumus Cronbach alpha. Nah, di sini nilai yang dimasukkan itu kalian mencari variansi ya, variansi skor seluruh soal DBJ ya sebagai pembagi, sedangkan DBI-nya adalah variansi skor soal tertentu, soal KI ya. Jadi nanti kalau kalian ingin mencari koefisien menggunakan rumus ini ya. Tapi kalau ganda menggunakan rumus KR20 atau KR21 ya. Itu kalau hanya menggunakan tes 1 kali ya. Kalau yang menggunakan 2 kali tadi ya, yang bisa tes ulang, kemudian tes ekivalen, yang ketiga tes bagi 2 ya. Terserah kalian mau pakai yang mana. Yang penting kalian nanti harus mendapatkan koefisien reliabilitas dari soal yang kalian gunakan untuk instrumen ya, untuk pengambilan data gitu ya. Mana yang lebih mudah silakan kalian pilih. Nanti kan kalian ke lapangan dapat ini ya, diuji cobakan soalnya, kemudian dapat nilainya, baru nanti dicari validitasnya yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, baru nanti cari reliabilitasnya dengan rumus yang sudah Ibu terangkan tadi ya. Nah, karena yang Ibu minta itu kemarin ada yang pilihan ganda boleh juga, ada yang isai ada ya. Nah, kalau yang isai dengan Cronbach alpha ini mencarinya ya, tapi kalau yang pilihan ganda, kalau kalian memberikannya tesnya hanya 1 kali, gunakan rumus KR20 atau KR21. Tetapi kalau kalian memberikannya 2 kali, kalian boleh menggunakan rumus Pearson ya. Pearson untuk tes ulang, kemudian tes ekivalen. Nah, tes belah 2 juga menggunakan Pearson, tetapi nanti diikuti dengan Sperman-Brown rumusnya ya, atau kalau mau dengan rumus Rulon yang sekali langkah, begitu ya. Nah, ini ada soal nanti boleh kalian kerjakan untuk tugas ya. Tugasnya ini nanti ini ya, tugas latihannya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya, Ibu beri kesempatan bertanya. Ada? Ya, kalian baru baca ya. Ya, nanti kalian pelajari, mudah-mudahan nanti kalian bisa ya. Yang penting kalian, oh iya, hari ini Ibu minta kalian nanti presentasi tugas ya, supaya Ibu bisa mengevaluasi sampai di mana ya. Baik, sekarang kalau tidak ada yang bertanya, Ibu pindah ke statistik. Ya, ini Ibu tutup dulu ya. Ibu anggap kalian paham ya. Kalau tidak ada yang bertanya. Atau kalau mau bertanya silahkan. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada Ibu tutup, kita pindah ke statistik. Baru nanti terakhir Ibu minta kalian presentasi tugas ya. Untuk tugasnya nanti per kelompok presentasinya ya. Ini tugas yang ini ya. Kalau tugas yang tadi itu tugas individu ya.
tugas individu di LMS. Tapi yang sekarang presentasi ini adalah tugas kelompok yang untuk tugas akhir ya. Baik, Ibu akan pindah ke statistik. Kalian minggu sebelumnya apa nih statistik? Ntar kita tutup dulu ini. Uji normalitas, Bu. Uji homogenitas. Homogenitas. Oke, sudah homogenitas berarti sekarang ke pengujian hipotesis ya. Bu, maaf, tadi yang dipresentasiin tugas yang mana, Bu? Apa? Nanti yang dipresentasiin Gimana? tugas yang uji normalitas. Oh iya, tugas di LMS nanti gitu ya. Itu tugas individu. Tadi enggak, maksudnya tadi yang kata Ya Ibu kalau nanti dipresentasiin. tidak apa-apa. Kelompok sajalah ya, kelompok supaya kalian bisa mengerjakan bareng-bareng. Untuk itu juga untuk yang tugas akhir kan kelompok juga. Suaranya putus-putus, nggak jelas ya. Kalian dengar suara Ibu juga putus-putus sama? Enggak, Bu, di sini saya mah jelas, Bu. Oh, jelas. Mungkin sinyal saya kali ya yang putus-putus. Iya, di sini Ibu mendengarnya putus-putus. Ini kok nggak muncul ya? Sebentar. Ya. Bentar ya, ini sepertinya jaringannya lagi ini lagi. Susah buka filenya nih. Materi yang tadi nanti Ibu share di LMS ya, yang apa reliabilitas.
Oh iya, untuk yang evaluasi, kalian batas akhirnya itu kan hari Kamis ini ya, kalau tidak salah ya. Kalau lebih dari hari ini, nah ini. Ini tidak banyak ya slide-nya. Kenapa? Karena nanti akan ada satu lembar yang merupakan rangkuman ya. Jadi di sini pengujian hipotesis ini adalah pengujian untuk yang uji perbedaan rata-rata ya, yang Ibu tulis di sini ya. Baik itu menggunakan uji T aksen maupun dengan uji jet ya. Nanti ada dalam bentuk tabel. Nah, langkah-langkah pada saat kita akan melakukan pengujian hipotesis ya. Untuk ini ya, pengujian hipotesis untuk uji beda rata-rata ya. Nyatakan dulu hipotesis nolnya apa ya. Kemudian biasanya hipotesis nol itu adalah sama ya. Jadi misalnya X1 sama dengan X2 atau rata-rata kelas eksperimen sama dengan rata-rata kelas kontrol ya untuk H0-nya gitu ya. Kemudian pilih hipotesis alternatifnya atau H1 atau disebut juga dengan hipotesis penelitian ya. Nah, biasanya di sini ada yang satu pihak ya, kecil dari besar dari itu satu pihak, atau ini yang tidak sama dengan ya. Ini orang-orang lebih suka ini ya, karena di sini relatif lebih mudah yang pakai tidak sama dengan, kemudian nanti dilihat dari nilainya mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk menetapkan taraf nyata apa ya, atau taraf signifikansi. Kalian mau menetapkan berapa? Untuk bidang pendidikan biasanya digunakan 0,05 ya. Kemudian yang keempat, pilih statistik uji yang sesuai dan kemudian tentukan wilayah kritis. Apa itu wilayah kritis? Wilayah kritis itu adalah wilayah di mana nanti H0 itu akan ditolak ya. Jadi di situ daerah penolakan untuk H0 ya. Kemudian hitung nilai statistik berdasarkan data sampelnya ya. Baru nanti kalian hitung uji T-nya atau uji T aksennya atau uji jet-nya ya. Kemudian berdasarkan hasil dari perhitungan uji tadi, kemudian bandingkan dengan T-tabel atau T-aksen tabel atau tabel jet ya yang ada di tabel. Nah, kalau dia jatuh di wilayah kritis atau wilayah kritik artinya H0-nya ditolak ya. Nah, kalau ini kan kita tidak menggunakan istilah kriteria uji tapi langsung dengan daerah kritis ya, daerah kritik karena ini lebih mudah ya. Nah, ini tabelnya ya. Kalian harus bisa membaca tabel ini ya. Ini Ibu nggak bisa menunjukkan di sini H0 ya. H0 ini di kolom pertama H0 hipotesis 0. Yang kolom kedua ini adalah rumus ya atau ujinya ya. Kemudian yang kolom ketiga, nah ini H1-nya atau hipotesis penelitiannya. Yang kolom terakhir ini wilayah kritik atau wilayah di mana H0 itu akan ditolak ya. Nah, kita lihat di sini rumusnya itu untuk uji beda rata-rata ada uji jet yang pertama ini yang rumus jet. Ada rumus T ya. Mana T? Ibu nggak kelihatan ini, harus diperbesar kelihatan.
Ya, kalian harusnya tadi bilang kalau nggak kelihatan. Ternyata Ibu nggak kelihatan di sini. Guys. Ya. Nah, ini baru kelihatan. Nah, untuk yang pertama ini adalah untuk yang H0-nya mu1 dikurangi mu2 sama dengan D. D ini adalah selisih ya. Kalau misalnya D-nya diambil 0, berarti di sini untuk H0-nya mu1 sama dengan mu2 ya. Nah, demikian juga ini yang hipotesis satunya, H1-nya di kolom ketiga. Kalau D0-nya ini 0, nah ini jadi uji satu pihak. Ini mu1 kecil dari mu2, di sini mu1 lebih besar dari mu2, yang ketiga mu1 tidak sama dengan mu2 ya. Nah, untuk tiap uji ini beda ya titik kritisnya. Untuk yang lebih kecil ini, yang lebih besar yang bawahnya, untuk yang tidak sama dengan ini ya yang Z lebih kecil dari min Z alpha per 2 dan Z lebih besar dari Z alpha per 2 ya gitu. Nah, kenapa ini rumusnya beda-beda? Kalian tentunya harus bertanya begitu. Rumus ini berbeda-beda untuk pengujian rata-rata ya, karena dilihat dari kondisi. Uji Z dilakukan apabila simpangan baku dari populasi tidak diketahui atau sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui. Nah, ini salah ini. Harusnya diketahui. Kalau dia ada tulisan sigma 1 di sini, otomatis harusnya diketahui. Ini kalian coret ya. Jika sigma 1 dan sigma 2 diketahui. Ini salah ini. Kalau tidak diketahui, bagaimana bisa memasukkan nilai ini? Ya, ini cetakan di bukunya salah ini. Jadi jika sigma 1 dan sigma 2 diketahui, maka rumusnya menggunakan uji Z. Ya. Kemudian, jika kondisi yang kedua, sigma-nya tidak diketahui. Nah, di sini ya, sigma tidak diketahui, tetapi sama, sigma 1 sama dengan sigma 2. Kalian pasti bingung, kok tidak diketahui, kok bisa tahu sama? Nah, kalian ingat, kita sudah mempelajari tentang uji homogenitas. Uji homogenitas itu untuk melihat homogen atau tidaknya kedua data yang akan kita bandingkan ya. Nah, dari uji homogenitas ini kita akan tahu apakah dia sama atau tidak. Kalau homogen artinya sigma 1 sama dengan sigma 2 atau populasi dari sampel 1 sama dengan populasi simpangan baku dari populasi sampel 2 gitu ya. Nah, itu. Jadi uji T ini dipakai jika simpangan baku populasi tidak diketahui tetapi dia homogen ya. Nah, makanya di sini nanti yang dimasukkan itu adalah SP. SP dari mana? SP itu S gabungan atau variansi simpangan baku ya. Kalau hanya S, kalau kuadrat berarti variansi. Simpangan baku gabungan ya. Caranya mencarinya ini ya rumusnya. Ya, SP kuadrat sama dengan N1 dikurangi 1. N1 ini adalah jumlah kelompok 1. S1 kuadrat adalah variansi yang kelompok 2 ya. Nah, nanti kalian hitung dulu variansi gabungannya berapa, baru dimasukkan ke rumus uji T ini ya. Setelah itu nanti diperoleh nilai uji T-nya. Kemudian kalian lihat di tabel T ya, tabel T, kemudian berapa nilai T alpha-nya ya. T alpha itu adalah T dengan alpha tertentu ya. Nah, jika T-nya lebih kecil dari nilai ini, maka H0-nya ditolak dari sini ya. Kalian lihat nilai hasil T hitungnya berapa. Nah, kemudian cari nilai T lebih kecil ini, nanti kan ada angkanya nih. Misalnya minus 0,5, T lebih kecil dari minus 0,5.
Kalau ternyata T hitungnya dapatnya adalah 3 misalnya ya, 3. Nah, berarti apa? Kan yang harusnya ditolak itu lebih kecil dari minus 0,5. Kalau 3 berarti tidak ditolak gitu ya. Jadi dilihat nilai ini berapa, ya. Kemudian bandingkan gitu. Yang ketiga, kondisi yang pertama tadi sigma tidak diketahui atau variansi populasi tidak diketahui. Yang kedua, yang pertama diketahui, salah ini, harusnya segera diganti. Yang kedua, jika sigma tidak diketahui, ya sigma atau variansi populasi tidak diketahui tetapi homogen menggunakan uji T. Yang kondisi ketiga adalah ya variansi populasi tidak diketahui dan dia tidak homogen, ya. Pakai ujinya uji T aksen. Rumusnya beda lagi untuk uji T aksen ini, ya ini seperti ini ya. Itu mencari. Nah, ini ada V ini adalah derajat bebas ya. Jadi derajat bebas ini dipakai untuk apa? Nah, dipakai pada saat menentukan tabel ya. Di tabel itu nanti ada diminta derajat bebasnya ya. Untuk yang T aksen nanti derajat bebasnya diambil dari sini. Untuk yang uji T, derajat bebasnya N1 ditambah N2 dikurangi 2. Ya, kalau untuk yang uji T aksen, derajat bebasnya ini dimasukkan ke rumus ini ya. Itu ya. Nanti ini ya sudah. Jadi nanti kalian untuk melakukan penelitian ya, penelitian skripsi. Kalau kalian penelitiannya itu eksperimen ya di kelas, kalian akan membandingkan hasil dari 2 kelas itu ya. Untuk yang ini ya kemampuan kognitifnya kalian menggunakan ini ya, menggunakan rumus yang ada di sini. Kalian gunakan sesuai dengan kondisi ya. Kalau dia homogen pakai uji T, kalau tidak homogen pakai uji T aksen. Uji Z ini jarang dipakai. Kenapa? Karena pada umumnya populasi dari uji Z jarang dipakai karena umumnya variansi dari populasi tidak diketahui ya. Variansi dari populasi itu adalah variansi dari keseluruhan yang akan diteliti subjeknya ya. Itu. Nah, sampai di sini kalian paham? Ya, Ibu yakin kalian masih bingung ya. Kenapa? Karena melihat begini banyak rumus dan kalian harus paham satu persatu. Belum lagi tadi rumus reliabilitas. Sekarang ditambah dengan rumus pengujian hipotesis. Ya, hari ini full dengan rumus ya. Itulah resiko kalau kuliah sama Ibu ya ketemunya rumus. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, silakan ditanya. Jadi kalau kuliah dengan Ibu itu identik dengan rumus ya. Ya, Safa mau tanya enggak? Enggak, Bu. Enggak ya, enggaknya itu karena bingung atau karena sudah paham? Iya, paham ya, dipelajari nanti ya. Nanti kalian akan dengan sendirinya akan paham kalau sudah mulai penelitian, kalian mau tidak mau harus belajar. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu tutup yang ini, kita masuk ke ini ya, ke presentasi tugas kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 6 ya. Ibu, ini Sudah presentasi. ya, Ibu tutup yang statistik ya. Iya. Ini nanti tugasnya akan Ibu masukkan di LMS. Ya, ada yang mau tanya? Enggak, tadi presentasi apa, Bu? Evaluasi pembelajaran. Ada? Ini tadi ada yang mau tanya kelihatannya tapi jaringannya tidak terdengar suaranya. Atau mau chat aja di bawah. Ibu tutup dulu di sininya. Siapa tadi yang mau tanya? Ya udah ditutup saja kalau
Ya. Ada yang mau tanya? Ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kalian persiapkan ya. Untuk yang evaluasi pembelajaran, silakan mau dari kelompok mana dulu yang sudah siap. Ibu ingin lihat karena kemarin Ibu belum sempat dibuka, jadi sekarang kalian kalian tampilkan sampai ke soal. Ahmad Eka, kamu kondisikan mana yang sudah siap lebih dulu ya. Iya Bu, siap. Kelompok mana dulu yang mau tampil? Ibu, ini berarti kita presentasinya yang KIKD itu ya Bu, yang kemarin ya Bu? Sampai soal. Nah, sampai soal. Iya, ya, sampai ke soal. Kan kemarin sudah diminta sampai indikator 10 sudah minggu lalu, minggu sebelumnya bukan minggu lalu. Dan sudah Ibu evaluasi ya, mana yang indikatornya masih belum benar, mana yang sudah benar. Nah, sekarang sampai ke soalnya ya, Ibu ingin tahu apakah soalnya sudah sesuai indikator atau belum. Kelompok 1 sudah siap?
Ayo, kelompok 1 sudah siap belum? Belum, Bu. Belum. Yang kelompok 2? Safa kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Kenapa belum siap, Safa? Udah sih, Bu. Cuma ini lagi buka laptopnya. Oh iya, lagi mau share ya. Masih di Ibu bukan ininya, hostnya. Siapa yang mau ini? Yang mau presentasi? Siapa? Enggak, Bu. Safa lagi di luar, jadi nggak bisa presentasi. Siapa yang presentasi? Ini Ibu pindahkan dulu. Nanti ditanya lagi. Ibu pindahkan ke Eka aja. Kok lari Eka? Ibu pindahkan ke Eka ya. Ahmad Eka sekarang jadi host. Nanti kalau yang mau presentasi dipindahkan ya Ahmad Eka ya. Iya Bu, siap. Ayo jangan lama-lama. Ibu mau masak ini. Buat buka Ibu belum masak. Kalian udah masak belum? Kalian mah nggak masak ya. Tinggal makan kalau kalian biasanya. Aku aja deh Bu yang presentasi daripada nggak ada. Iya, Puspa ya. Puspa kelompok berapa? Kelompok 2 Bu. Ya, silakan. Bentar. Ini Bu. Kemarin kan revisinya itu kan jadi satu materi. Ini sudah ditambahin. Sudah ditambahin dan sudah dikurangin. Bayan tidak perlu. Perlu dibacain, Bu. Soalnya mana ya? Soalnya ada di sini. Ini soalnya juga baru dikurangin kan, soalnya kan yang kemarin itu soalnya masih 2 materi. Yang sekarang cuma 1. Jadi mungkin masih kurang 1 atau 2. Baiknya dibikin ini ya, landscape ya, landscape apa tuh? Kalau iya yang supaya lebar tuh apa landscape ya? Oh iya. Jadi nanti soalnya di sebelah kanan indikator kalau bisa. Jadi soalnya itu satu file sama ya. itunya. Oh iya, ya. Baik Bu. Nanti baru pembahasan hasil uji cobanya di beda file, beda lembar, bukan beda file, beda lembaran ya. Kalau hasil uji cobanya itu nanti kayak gimana Bu isinya? Yang pertama nanti kalian buat tabel untuk hasil uji coba, ya kan ada nilainya ya. Nilainya itu nanti jangan hanya nilai total, tapi per item kalian tulis nomor 1, 2, 3. Misalkan nomor 1 nilainya 5 gitu Bu. Itu untuk pengujian Chromebase Alpha itu harus sampai ke situ ya. Jadi nanti kalian memeriksanya harus ditulis nomor 1 berapa, nomor 2 berapa, setiap siswa lah gitu ya. Itu nanti dibuat dalam bentuk tabel. Nah, baru nanti kalian validitasnya mau pakai yang mana ya. Kemudian validitasnya boleh pakai eksternal ya. Kalian cari nilai dari
pelajaran yang misalnya dari UN, UNBK itu ya. Kalau misalnya SMP berarti UNBK yang SD gitu yang dipakai gitu ya. Jadi untuk validitasnya kalian pakai nilai tadi UN atau UNBK. Gitu. Kalau yang tidak ada UN atau UNBK-nya, kalian minta kalau misalnya guru itu punya tes yang memang sudah baku, sudah diuji coba, kalian boleh minta. Ya. Sedangkan untuk yang reliabilitas, nah, tadi rumusnya kan sudah Ibu jelaskan ya. Yang untuk reliabilitas soal yang bentuk isai itu harus pakai Cronbach alpha. Makanya tadi nilai per item ya per nomor itu harus ditulis nilainya karena nanti akan masuk dalam perhitungan ya. Kan ada variansi per butir, ada variansi keseluruhan. Ya, silakan diteruskan. Ini nanti dibuat dalam satu lembar ya, dibuat landscape Iya, Bu. Antara KI, KD. Berarti nanti yang misalnya itu yang hasil uji cobanya itu ya, Bu? Sama pembahasannya. Pembahasan. Validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, daya pembeda. Ini Ibu kan baru sampai reliabilitas. Minggu berikutnya Ibu akan jelaskan indeks kesukaran dan daya pembeda ya. Bagus gitu. Oke, Bu. Itu harus kalian cari nanti ya, validitas, reliabilitas, indeks kesukaran dan daya pembeda. Nanti dari hasil uji coba itu kalian bisa simpulkan apakah tes itu yang kalian buat itu layak atau tidak untuk menjadi instrumen penelitian gitu ya. Iya, Bu. Berarti nanti Jadi layak atau tidaknya kan pakai tes yang validitas reliabilitas itu, Bu. Iya. Terus kalau itu kan angka gitu ya, Bu. Kalau misalnya biar apa ya? Misalnya nggak valid, itu berarti ada soal yang salah gitu, Bu, maksudnya. Kalau tidak valid, soal itu harus dibuang. Ya, makanya kalian kalau uji coba itu soalnya lebih dari soal yang akan digunakan di dalam penelitian. Ya. Soalnya gimana, Bu? Jadi misalnya ini dari soal 10 itu nanti yang akan kalian pakai itu misalkan hanya 6 atau 5 atau 6 gitu ya. Makanya harus perhitungan juga. Kalian di babnya kan satu topik itu 2 pertanyaan. Jadi kalau yang tidak bagus, satu masih bisa digunakan gitu ya. Terus kalau kita cara tahu soal itu nggak layak dari mana, Bu? Kan kita uji validasi dari nilai semuanya kan, Bu? Iya. Siswa udah ngerjain semua. Untuk soal yang kalian buat itu validitasnya bagus ya. Kalau validitasnya rendah, terpaksa harus dibuang. Harus diganti soal yang baru. Semuanya, Bu? Ya. Soalnya diganti? Enggak, soal yang validitasnya buruk saja yang diganti ya. Gitu. Nah, berarti kita ngitung validitasnya satu soal ya, dong, Bu? Ada yang keseluruhan, untuk validitas eksternal itu keseluruhan, tapi untuk yang per soal itu ada ya, per item. Kalau hanya 10 sih masih bisa ya, masih bisa dihitung, tapi kalau banyak kalian bisa kalau yang pilihan ganda biasanya kalian pakai software ya gitu. Terus kalau misalnya nih, Bu, kita nggak pakai, maksudnya ngira-ngira, kira-kira kalau misalnya mungkin siswanya banyak yang betul nih, nilainya bagus-bagus, itu udah pasti valid atau enggak, Bu? Belum tentu ya. Jadi kalian nanti lihat validitasnya itu dihitung dulu ya. Gitu. Di hasil perhitungan itu yang nanti akan menentukan apakah dia valid atau tidak. Jadi misalnya begini, ada tes yang sudah baku, tes UN ya. Nah, tes UN itu kan dia sudah baku. Kemudian kita korelasikan dengan tes yang dibuat.
Nah, itu kan siswa itu nilai-nilainya kan bervariasi sesuai dengan nilai UN tadi ya. Nah, kalau misalnya di nilai UN di soal yang kalian buat itu nilainya dia bagus, berarti kan korelasinya tidak bagus gitu ya. Gitu. Jadi korelasi itu dikatakan bagus jika sesuai dengan nilai yang dia peroleh sebelumnya. Begitu. Ya. Iya. Kalau dia korelasinya tidak bagus, belum tentu dia valid gitu ya. Gitu. Jadi bagus atau tidaknya tidak menjamin validitas ya. Nanti yang yang bisa melihat dia valid atau tidaknya kalau sudah dikorelasikan dengan nilai dia yang sebelumnya. Gitu ya. Berarti kalau nilai dia bagus berarti itu nilai dia yang nilai dia yang setelahnya dari sebelumnya 60 terus setelahnya 70 berarti itu dia ini Bu, valid. Dilihatnya dalam bentuk kelas ya. Jadi tidak perseorangan ya. Jadi itu ada yang kalau kita ranking 1-30. Nah, kalau misalnya di UN-nya itu juga dia menempati di ranking 1, maka di nilai uji cobanya juga dia harus menempati ranking 1 juga gitu. Ya, jadi dia nilainya terbaik. Gitu. Kalau tidak 14 atau 13, geser-geser dikit gitu. Jadi yang disebut dia valid itu kalau memang kedudukan di nilai UN-nya itu tidak jauh berbeda dengan kedudukan pada saat hasil uji cobanya gitu ya. Jadi korelasinya tinggi ya. Jadi kalau bagus lagi, kalau sedang lagi gitu. Ya, itu yang disebut validitas, valid ya. Gitu. Karena dilihat dari korelasinya antara nilai UN atau nilai yang sudah diuji cobakan atau sudah baku dengan tes yang sedang dibuat. Begitu ya. Baik, ini diteruskan tadi kelompok 2 tadi mau melihat soalnya. Ini harus 2 kali jalan, lihat indikator sama lihat soal. Indikator yang pertama memahami bilangan cacah. Coba soalnya seperti apa? Sebentar. Geser ininya. Salah. Slide-nya. Ini kemungkinan tidak akan bisa ditampilkan semua ya, tapi nanti dari yang ditampilkan ini paling tidak kalian bisa bisa menilai yang punya kalian sendiri benar atau tidaknya ya. Jadi, paling hanya 1 atau 2 yang dibahas dan apa yang sudah kita bahas. Ya silakan, mana ini yang indikator 1 memahami bilangan cacah, contoh soalnya mana? Begini, sebentar ya. Memahami bilangan cacah ini tidak masuk ke indikator. Kenapa? Karena memahami itu sifatnya masih umum ya. Jadi harusnya lebih jelas memahaminya itu apa. Misalnya menentukan bilangan cacah yang lebih besar dari berapa gitu ya, dari 10 misalnya. Nah, memahami ini masih terlalu abstrak ya. Indikator itu kan harus terukur ya. Nah, seperti nomor 2, siswa mampu menghitung hasil kali. Nah, ini sudah indikator karena hasilnya udah kelihatan, menghitung. Berarti kan dia hasil perhitungannya itu tadi hasil kali ya. Nah, ini yang nomor 2 benar. Nomor 3 menentukan 2 bilangan cacah.
Nah, ini juga menentukan dua bilangan cacah masih terlalu sederhana. Maksudnya apa? Ini membandingkan ya, membandingkan dua bilangan lebih besar atau lebih kecil. Itu namanya membandingkan ya. Jadi menentukan bilangan yang lebih besar di antara dua buah bilangan cacah gitu ya. Diperbaiki kalimatnya ya. Kemudian siswa mampu menyusun bilangan cacah 1 sampai 100 ya. Itu juga bisa ya menyusun. Nah, ini menyusun sebenarnya sudah bisa masuk ke ini maksudnya kemana? Ke KI 3 ya, masih KI 3 ya? Ya, KI 3. Bisa KI 4 sebenarnya. Menjelaskan apa ini? Menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan, mana tadi kok ngilang? Menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah. Ini sama dengan yang tadi, menghitung penjumlahan dan tadi perkalian ya. Coba lihat di atas. Menghitung hasil bagi atau apa tadi? Hasil kali ya. Kok aneh urutannya, ini malah hasil kali lebih dulu, penjumlahan ada di bawah. Harusnya penjumlahan dulu ada di atas, baru di bawahnya hasil kali ya. Secara urutan tidak benar ini. Jadi harusnya penjumlahan dulu baru perkalian ya. Dipindah saja nanti indikatornya ya. Oke, Bu. Soalnya mana? Saya juga masih bingung buat soalnya harus gimana, Bu. Jadi masih berarti belum sampai buat soalnya. Coba lihat ke atas. Kita lihat indikator pertama. Ibu beri contoh. Berarti kalian memang belum sampai ke soal ya. Gak apa-apa, sampai indikator dulu aja. Apa ini? Memahami tadi. Nah, memahami. Ini kan mengenal lambang bilangan. Jadi jangan memahami ya. Di ini aja, misalkan menuliskan 10 bilangan cacah pertama ya. Jadi kan 0, 1, 2, 3, 4 sampai 10 ya. Tulis saja di situ menuliskan 10 bilangan cacah pertama. Ya, gitu. Jadi nanti soalnya kalian buatnya begini. Tulislah 10 bilangan cacah yang pertama. Ya, gitu. Jadi kan nanti jawabannya itu 0, 1, 2, 3 sampai 10 gitu ya kunci jawabannya. Kalian membuat soal dan kuncinya ya, jangan lupa. Yang kedua, siswa mampu menghitung hasil kali. Ya, ini kan mudah hasil kali. Tinggal kalian tulis saja berapa hasil 2 dikali 5 misalnya ya. Atau selesaikanlah titik 2. Yang pertama 2 kali 5 sama dengan itu. Yang kedua ini kan perkalian ya. Hasil bagi dengan 2 bilangan cacah sampai 100. Bisa lebih dari 1 soalnya ya. Yang nomor ini. Kemudian yang ketiga, menentukan 2 bilangan cacah. Nah, ini menentukan 2 bilangan cacah, diganti kalimatnya ya. Menentukan bilangan cacah yang lebih besar. Menentukan bilangan cacah yang lebih besar jika diberikan 2 buah bilangan cacah. Nah, baru nanti soalnya berilah tanda kecil dari atau besar dari. Nah, kalian buat yang sebelah kirinya misalkan hasilnya 0 angkanya, yang sebelah kanannya 8. Nah, dia bisa nanti pakainya kecil dari atau besar dari. Yang benar kan 0 lebih kecil dari 8. Tanda kecil dari harusnya ya, gitu. Jadi kalian nanti tandanya itu yang harus diisi, kecil dari atau besar dari gitu ya. Siswa mampu menyusun bilangan cacah 1 sampai 100. Nah, kalau tadi kan 10 bilangan cacah pertama. Ini kalian boleh minta ini kan 1 sampai 100. Nah,
tulislah bilangan cacah yang lebih dari misalnya 90 gitu. Itu kan udah bilangan besar ya. Dan lebih kecil dari 100 gitu. Penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, itu yang pertama kali ya, tapi ya di atas berperkalian. Contohnya juga tadi Ibu salah ya, tadi yang pertama Ibu penjumlahan, harusnya yang penjumlahan yang ini contohnya ya. Mana tadi yang terakhir? Mampu mengurutkan bilangan dari yang mana tadi yang dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar dan sebaliknya. Urutkan bilangan cacah berikut. Nah, kalian tulis bilangannya acak ya. Acak, misalkan puluhan nih. Nah, puluhan, misalkan 25, 18, 12, 40. Nah, nanti dia suruh ngurutin tuh, mana yang kecil, mana yang besar. Ya, itu. Menentukan lambang bilangan cacah berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan apa ini model konkret. Nah, ini apa model konkret maksudnya? Ini kalian harus ada modelnya ini, harus ada alat peraganya. Model konkret ini alat peraga ya. Atau kalau tidak, kalian tulis angka, kemudian mana yang puluhan, mana yang satuan gitu ya. Nilai tempat itu namanya. Ya, sudah tadi itu contoh-contoh yang apa soal yang harus kalian buat ya. Soalnya seperti itu, jadi sesuaikan dengan indikator ya, soalnya jangan indikator kemana, soal kemana ya. Baik, sudah ditutup kelompok 2 ya. Kalian ini nanti tinggal buat soalnya di sebelah kanannya. Oke Bu, terima kasih. Ya. Yang lain? Ada yang sudah? Sampai indikator dulu nggak apa-apa. Nanti kita bahas contoh soalnya seperti apa. Kelompok 1. Safa? Safanya menghilang ya? Ada nih, masih ada nih Safanya. Tapi Safa udah buat soalnya belum? udah Bu, cuma nggak sesuai sama indikator. Nah, coba lihat tidak sesuainya kenapa. Kan harus dilihat. Kalau tidak kelihatan bagaimana? Presentasin aja Bu. Ica boleh minta tolong. Oh iya bentar, Sap.
Bagaimana coba? Melihat, memahami sejarah. Ya, indikatornya apa? Peserta didik mampu menjelaskan sejarah. Satu dulu aja yang atas. Peserta didik mampu menjelaskan sejarah perjuangan Nabi periode Madinah. Soalnya mana? Menjelaskan sejarah. Soalnya di yang esai, Cak. Menjelaskan sejarah. Bagusnya nanti dibuat ini ya, berdampingan biar bisa kelihatan. Bagaimana kehidupan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam? Itu tadi apa yang diminta? Ini bagaimana kehidupan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam? Coba indikatornya balik lagi tadi. Coba dilihat lagi indikator pertama. Oh, ini harusnya dibuat di samping, jadi nggak harus bolak-balik. Iya, kurang nyambung ya. Di sini yang diminta perjuangan nabinya, tapi itu yang ditanya kondisi masyarakat. Ya, nanti diperbaiki ya, Safa ya. Coba nomor 2, mampu menjelaskan tentang perkembangan agama. Coba nomor 2-nya mana? Oh, ini juga enggak. Yang ditanya perkembangan agama, ini bagaimana Rasul melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, baik. Ini memang pada enggak nyambung ya ini. Jadi nanti sesuaikan pertanyaan itu dengan indikator. Ya, sesuaikan pertanyaannya dengan indikator. Ya. Ibu, baik. berarti Kenapa? soalnya itu pertama harus sesuai sama indikator. Terus yang kedua harus pakai yang taksonomi belum itu, Bu. Iya, iya. Berarti harus bikin soal harus ada 2 syarat itu ya, Bu? Iya, harus ada yang mudah, sedang, sukar, kemudian juga dari taksonomi belumnya kan yang mudah kan yang C1, yang sedangnya C2, C3, yang sukarnya C4, C5, C6 gitu ya. Oke, tapi kalau untuk yang di taksonomi belum itu harus sesuai gak, Bu? Misalnya untuk nomor 1 itu harus C1, nomor 2 itu gitu. Enggak harus begitu. Tapi sih umumnya soal itu yang mudah dulu. Jadi C1 itu ya diletakkan di nomor 1 gitu, enggak ujuk-ujuk langsung soal yang susah diletakkan di awal. Nanti siswa kaget tiba-tiba sudah soalnya susah, nanti dia nggak mau lagi ngerjakan berikutnya ya. Iya. Yang mudah. Misalnya C1-nya itu nomor 1 sama nomor 6 gitu, Bu. Usahakan di awal. Oh, ya udah. Ya, jadi urutannya juga harus diperhatikan dalam menulis soal, ya. Oke. Terus kalau untuk bikin apa namanya? Nulis soalnya dibuat tabel sampingnya ya, Bu? Iya, dibuat ke samping biar Ibu tidak usah bolak-balik atas bawah. Jadi kan tadi indikatornya di samping kiri, yang kanannya soalnya ya. Jadi dibuat landscape ya biar bisa kelihatan. Kemudian juga untuk yang KD-nya tidak usah lebar-lebar, sedikit aja. Kan dia cuma 1 KD itu, kecil aja ya. Gitu. Jadi yang justru nanti space-nya supaya cukup untuk soal ya. Itu ya. Oh iya, oke, Bu. Ya, baik, yang lain juga nanti sama ya. Ini soalnya memang ada yang sudah mengerjakan tapi tidak nyambung dengan indikator. Harus nyambung dengan indikatornya ya. Ya, kenapa? Karena kan evaluasi itu dibuat untuk mengukur apakah tujuan sudah berhasil atau tidak. Ya. Kalau misalnya indikatornya soal tidak sesuai dengan indikator, bagaimana bisa menilai keberhasilan pembelajaran, keberhasilan dari tujuannya gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Kalian perbaiki lagi yang sudah buat tapi masih tidak nyambung. Kemudian yang belum buat juga dibuat ya, soalnya harus sesuai dengan indikator. Ya, itu saja ya pertemuan kita hari ini. Cukup 2 yang presentasi ya, silakan tutup.
yang lain juga nanti sama. Kemudian nanti Ibu minta minggu depan sudah selesai semua ya, sampai ke soal. Ya, sesudah itu kalian silakan untuk uji cobakan. Minggu depan Ibu akan menjelaskan indeks kesukaran dan daya pembeda. Kemudian kalian juga harus, kenapa? Minggu depan pasti masuk, Bu. Minggu depan teh hari apa sih? Kamis ya? Iya. Kita libur kapan? Minggu hari Senin ya? Pekan ini, Bu. Iya. Udah terakhir. Oh iya, ya udah setelah Lebaran aja ya. Tugasnya setelah Lebaran kalian harus sudah selesai tugas itu ya. Jadi Oke, kalian siap. punya PR nanti ya. Kenapa? Kenapa? Ada yang mau tanya? Siapa yang tanya tadi? Ya, jadi ini berarti pertemuan terakhir sebelum Lebaran ya. Kalau begitu, ini ya karena kalian kita akan menghadapi Idul Fitri. Kalian berarti pada pulang kampung atau memang sudah di kampung ini? Ada beberapa mungkin, Bu. Ada beberapa yang mau pulang kampung ya. Ya Ibu pesan ya selamat selamat pulang kampung, selamat mudik. Kalau Ibu sudah pulang dari kemarin dari hari apa ya Ibu kesini tuh kemarin tuh udah 2 hari Ibu ya. Ya sudah ini Ibu di Karawang. Tidak di Bogor ya. Pulang kampungnya Ibu ke Cikampek. Ya kalian hati-hati yang mau pulang kampung ya. Hati-hati, mudah-mudahan diberikan keselamatan di perjalanan sampai di tempat tujuan dan nanti bisa kembali lagi ke Bogor ya. Ya jika ada kesalahan baik yang disengaja, sebenarnya kesalahan itu tidak ada yang disengaja ya, kesalahan itu kebanyakan tidak disengaja ya. Kalau ada kesalahan yang pernah dilakukan, yang baik itu ucapan, perbuatan, ya Ibu minta maaf sama kalian ya. Demikian juga kalian ya, Ibu sudah memaafkan ya. Walaupun kalian tidak sampai, tetapi dengan catatan kalian berusaha untuk lebih baik ya, terutama yang kemarin ujiannya masih remedial ya. Ibu terpaksa harus memberikan kalian remedial. Kenapa? Karena Ibu tidak ingin kalian nilainya jelek ya. Jadi Ibu usahakan supaya kalian semuanya bisa mendapatkan nilai yang baik ya, seperti itu ya. Ya, minal aidin wal faizin walaupun belum ya. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua. Ya, baik. Ada yang mau disampaikan, Ahmad Eka? Kita tutup dengan doa ya. Sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini. Baik. Ya, Ibu, terima kasih banyak Bu untuk materinya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk menutup perkuliahan pada hari ini, kita tutup dengan pembacaan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, hari ini